Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hello Healthies, apa kabar? Balik lagi di Podcamp, White Campus Podcast episode ke-7. Masih di tengah suasana pandemi nih, gimana kuliah online-nya? Udah bosen, jenuh, atau pusing? Kalau kalian punya pendapat gitu, coba deh ubah persepsi kalian. Karena menurutku kuliah online itu bikin waktu kita lebih fleksibel. Selain itu, kita juga bisa ngelakuin hobi kita di antara padatnya jadwal kuliah. Setuju nggak? Di samping hal itu, kita juga patut memberi apresiasi kepada seluruh pihak yang udah menyesuaikan sehingga kuliah online bisa berjalan sampai sekarang. Kita doain sama-sama ya, semoga pandemi ini cepat berlalu dan semuanya bisa balik normal lagi kayak semula. Nah, di episode ke-7 kali ini bakal ditemenin sama aku, Aufa Putri Ardini dari D3 RMIK. Aku nggak sendirian, kenalan dulu Put. Hai, kenalin nama aku Putri Karisma. Aku dari D3 JKG. Di sini aku bakalan ngisi podcast bareng Kak Aufa. Dari rekaman di awal podcast, pasti udah tahu kan kita bakal bahas apa? Bulan Oktober ini emang banyak banget ya kita ngerayain hari-hari besar. Ada Hari Kesaktian Pancasila, Hari Batik Nasional, Hari Kesehatan Mental, dan masih banyak lagi. Nah, masih di bulan yang sama, tepatnya di 28 Oktober nanti, kita bakalan memperingati salah satu hari bersejarah nih. Tahu nggak? Yap, bener banget, Hari Sumpah Pemuda. Put, kamu tahu nggak kenapa Hari Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober? Tentu saja tahu dong Kak. Kita sebagai pemuda-pemudi generasi penerus bangsa harus tahu, mengerti, dan sadar akan sejarah bangsa kita sendiri. Jadi, Hari Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober karena dulu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda kita berikrar bersama-sama mengucapkan sumpahnya. Peristiwa tersebut merupakan salah satu tonggak kemerdekaan negara Indonesia. Ngomong-ngomong nih Kak, menurut kakak sendiri sebagai generasi milenial, apa sih makna dari Sumpah Pemuda itu? Kalau menurutku nih, Sumpah Pemuda itu kayak pengingat bahwa kita itu pemuda-pemudi Indonesia punya tanggung jawab sama masa depan bangsa ini. Jangan terlalu banyak gaya, jangan terlalu banyak foya-foya, dan jangan cepet baper. Nah, salah satu nilai yang kita bisa ambil di Sumpah Pemuda itu nilai toleransi. Karena dulu kan pemuda-pemudi Indonesia bersatu tanpa melihat perbedaan. Nah, kalau menurutmu Put, gimana? Menurutku nih Kak, makna dari Sumpah Pemuda itu sebagai bukti kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Jadi tugas kita yang memenuhi sumpah tersebut. Sebagai contoh, menjaga persatuan dan kesatuan antar pemuda, seperti sebuah negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus saling bersatu, rukun, dan menerapkan toleransi tanpa memandang perbedaan yang ada dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terus ngomong-ngomong nih Kak, kan masih di masa pandemi gini nih, kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja karena mematuhi protokol kesehatan. Lalu gimana sih Kak caranya ngerayain Sumpah Pemuda di masa pandemi gini? Kalau kataku di zaman pandemi gini kita bisa kok bersosialisasi di organisasi walaupun ya cuma dari layar laptop. Ya aku tahu itu beda banget atmosfernya. Bersosialisasi melalui organisasi menurutku bisa jadi salah satu implementasi kita dalam nilai-nilai Sumpah Pemuda. Secara kan di organisasi itu kita ada berbagai pola pikir dari orang lain. Nah kadang tuh kan pola pikir kita, argumen kita, pendapat kita tuh beda banget sama orang lain. Nah di situ tercipta yang namanya toleransi.
Terus kalau di Sumpah Pemuda itu kan punya tujuan membangkitkan semangat rakyat supaya bisa melawan penjajah. Nah, kalau di organisasi kita juga punya visi misi yang kita atur sedemikian rupa untuk dicapai bersama-sama. Jadi, jika ingin ikut dalam berorganisasi, mahasiswa maupun mahasiswi, tentu saja nggak usah bingung lagi ya. Karena di Polkesmar sendiri sudah menyediakan banyak organisasi dan UKM untuk memfasilitasi mahasiswanya. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat yang ada di setiap individu mahasiswa. Tentunya salah satunya ya Wait Kampus ini nih. Kita bisa belajar banyak banget menjadi seorang jurnalistik. Nah, bener banget Put. Sebagai penutup, ada sebuah narasi yang kita udah susun bareng-bareng. Selamat mendengarkan narasi dari kami sebagai bentuk pandangan kami terhadap peringatan Sumpah Pemuda di masa pandemi. ...2020 jadi tahun penuh makna bagi kita semua. Banyak pemuda-pemudi harus menunda mimpinya tahun ini. Tak tepat waktu katanya. Rencana yang sudah kususun rapi-rapi sebagai resolusiku berantakan. Mengeluh, harusnya kita semua bisa meminimalisir itu. Berpikir untuk melakukan suatu adaptasi di tengah virus mematikan memang tidaklah mudah. Tapi kita generasi masa depan bangsa, tanggung jawab yang besar ada di pundak kita. Jangan sampai cita-cita leluhur luntur seketika. Semangat kami pemuda-pemudi Indonesia harus bisa lebih terpacu lagi seharusnya. Terima kasih dari kami kepada seluruh tenaga medis. Lelah mungkin tak kau lontarkan secara terbuka. Padahal di belakang sana, badanmu itu sudah lelah dan menginginkan istirahat layaknya orang normal. Kepada semua yang bergerak di sektor pendidikan, entah itu guru, dosen, murid, mahasiswa, dan lain-lain, bertahanlah. Ilmu itu bisa ditangkap dari mana saja dan kapan saja. Kuatkanlah fisik kalian, kondisi mental kalian. Daring tidak semudah atau seenak yang dibayangkan. Semua terasa sangat melelahkan. Menghadap layar gadget dari pagi hingga larut malam tiba. Dan untuk para pemangku kebijakan, terima kasih telah melakukan berbagai kebijakan di tengah situasi yang tak tahu kapan berakhirnya. Semoga keputusan-keputusan yang kalian ambil sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sebagaimana mestinya diterapkan di negara Indonesia. Sekian podcast dari kami di episode ke-7. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam Persma, berani berkarya di masa muda. Hidup pers, mahasiswa.